Halo guys, lanjut lagi dengan aku Insamaku Ikusaru. Tunggu apa lagi? Let's go. Aku harap kabar kalian baik-baik aja ya. Gak usah basa-basi, langsung aja ke cerita. Insamaku Ikusaru, I'm coming. Halo guys, minggu-minggu ini kayaknya heboh banget ya tentang Vice Admiral Garp yang akan pergi ke tempat Hachinosu, pangkalan dari bajak laut Blackbird. Seperti yang kita ketahui, pada One Piece Chapter 1071 terlihat pada bab terakhir diperlihatkan Monkey D. Garp berada di pangkalan G14 untuk mengajak Helmeppo dan Hibari untuk pergi dalam misi penyelamatan Kapten Koby yang sekarang diculik oleh sang Yonko dari dunia baru, yakni Marshal Lee Teach atau Kurohige. Teach yang kala itu gagal mendapatkan buah iblis Meru Meru no Mi milik Hancock tidak mau pulang dengan tangan kosong. Tentu tersebut sebuah rencana untuk Teach agar bisa mendapatkan keuntungan maksimal dalam kegagalannya mendapat buah iblis milik Hancock tersebut. Tentu dengan merujuk akan hal ini, Garp akan mempunyai tantangan tersendiri dalam misi penyelamatan Kapten Koby, mengingat Teach atau Kurohige akan menghalalkan segala cara agar bisa melewati tantangan yang ada di depannya. Oh ya, sekali lagi Mimin kasih tahu ya kalau ini hanya teori ya guys, tentu bisa salah dan untung-untung bisa benar mengingat jalan pikiran Oda Sensei itu susah ditebak guys. Jadi tunggu apa lagi? Let's go! Monkey D. Garp adalah seorang pria memiliki julukan pahlawan angkatan laut dan juga merupakan ayah dari Monkey D. Dragon alias kakek Monkey D. Luffy. Monkey D. Garp merupakan salah satu karakter legendaris dalam cerita One Piece. Salah satu hal yang luar biasa dari Garp adalah ia dikenal memiliki kemampuan haki yang sangat kuat. Dalam cerita One Piece saat ini, mungkin kalian mengenal Shanks sebagai karakter yang dikenal memiliki kekuatan haki yang sangat kuat. Kekuatan haki Shanks bahkan diakui oleh banyak orang termasuk oleh para Yonko, Admiral, dan pihak pemerintah dunia. Meski begitu, sebelum Shanks menjadi seperti sekarang, Garp adalah salah satu pengguna haki terkuat di serial One Piece, terutama armamen haki. Kekuatan haki persenjataan Garp terbukti dalam beberapa peristiwa dalam sejarah One Piece. Misalnya 38 tahun yang lalu saat Garp menghadapi kelompok bajak laut Rocks dalam sebuah peristiwa bersejarah yaitu insiden God Valley. Rocks sendiri merupakan bajak laut yang dikenal paling kejam dan mengerikan di dunia. Namun kala itu sang pahlawan angkatan laut Monkey D. Garp dengan susah payah berhasil mengalahkannya meski mendapat bantuan dari Roger. Selain berhasil mengalahkan Rocks, bukti kedahsyatan haki Garp lainnya adalah ia sudah sering melawan Goldie Roger. Sejauh ini tidak diketahui apakah ada yang pernah menang atau kalah dalam pertarungan mereka. Namun, bagaimana Roger percaya pada Garp seperti yang dilakukan pada Shirohige, memberikan petunjuk jika tingkat kekuatan keduanya sama. Jadi wajar saja jika Garp menjadi marine terkuat. Bukti lain dari kekuatan haki Garp adalah ia mampu mengalahkan Don Chinzou yang memiliki harga buronan 500 juta berry hanya dengan satu pukulan saja. Don Chinzou terkenal dengan kemampuan armamen hakinya di mana ia mampu menghancurkan sebuah pulau hanya dengan menggunakan kepalanya. Sebelum menghadapi Chinzou, Garp telah menghancurkan ratusan gunung untuk berlatih dan bukti terbaru adalah bagaimana dia bisa membunuh Akainu dalam pertempuran di Marineford. Bagaimana Sengoku menahan Garp agar tidak bergerak serta mencegah situasi semakin kacau. Sengoku tahu jika Garp mampu mengalahkan dan menghabisi Akainu saat itu juga. Semua bukti di atas menggambarkan betapa dahsyatnya kekuatan haki Garp. Kemungkinan, Oda akan menunjukkan kemampuan Conqueror haki Garp dalam pertarungannya melawan Blackbird. Tapi yang perlu diingat saat ini usia dari Monkey D. Garp sudah bukan di masa-masa prime-nya ya guys. Ada kemungkinan jika karakter legendaris ini akan menurun performanya. Tentu ini akan menjadi hal yang menarik bahwa ajang kali ini menjadi taruhan bagi Monkey D. Garp untuk menyelamatkan masa depan angkatan laut itu sendiri. Oke, coba kita lihat One Piece Chapter 1071. Di bab terakhir terlihat jika Garp tengah berada di pangkalan G14 untuk mengajak Hibari dan juga Helmeppo untuk pergi menolong Koby. Karena seperti yang kita tahu saat ini, anggota dari organisasi terselubung pihak Marineford itu atau SWORD tengah diculik oleh sang Yonko yakni Marshal Lee Teach. Tentu seperti yang kita tahu, villain terkuat dari serial One Piece ini pelan tapi pasti selalu mendapatkan apa yang diinginkannya ya guys ya. Contoh seperti dia mengambil buah iblis Yami Yami no Mi milik Touch yang kala itu dia berada di bawah naungan Edward Newgate dan divisi 2 podcast di Ace. Dia bahkan rela membunuh teman seperjuangannya hanya untuk mendapatkan buah iblis yang kala itu dia idam-idamkan, yakni buah iblis kegelapan Yami Yami no Mi. Dan berakhir, dia menjadi buronan tersendiri dari kelompok bajak laut Shirohige. Bahkan, Ace yang kala itu adalah tokoh superpower di serial One Piece dibuat tumbang oleh Kurohige dengan buah Yami Yami no Mi miliknya.
Bukan hanya itu, setelah dia berhasil menumbangkan sang Divisi 2 Komandan Shirohige, Marshal Dietrich mempunyai tujuan untuk bergabung di pihak Shichibukai dengan bertujuan untuk bisa masuk dalam penjara super ketat Impel Down. Saat itu, Kurohige tengah mencari kru super kuat untuk bisa berada di naungan bajak laut impiannya. Dan dapatlah nama-nama yang sengaja dihapus oleh pihak pemerintah dunia seperti Avalu Bizarro, Katarina Devon, Sanju Wanwol, Shiryu, dan Vasco Shot. Tentu, nama-nama ini adalah nama bajak laut yang dulunya dianggap sangat berbahaya hingga dimasukkan dalam penjara Impel Down level 6. Bisa diartikan, tahanan level 6 adalah orang sejajar kekuatannya dengan Shichibukai. Ini menurut teori admin sih ya, karena Jinbei, Crocodile, Jesus Burgess, Don Quixote Doflamingo adalah mantan atau sekarang berada di tahanan level 6. Dengan merujuk teori barusan, admin banyak menduga jika Kurohige menginginkan buah iblis dari kubu Marineford. Mengingat sosok yang dia culik yakni Koby yang sekarang menjadi sosok penting bagi pihak Angkatan Laut. Tentunya Kurohige akan menduga akan banyak yang ikut dalam misi penyelamatan Koby. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa akan ada rencana besar dari Kurohige susun dalam upaya peningkatan kekuatan dalam kelompok bajak laut miliknya. Jadi itu aja ya guys tentang pembahasan kali ini. Kamu bisa like, komen, dan subscribe sebagai bentuk support kalian. Sekali lagi ini hanya teori ya guys, bisa salah dan juga bisa benar. Video ini juga diperuntukkan bagi kaum nasi redang di Indonesia. Dah, see you.